Enggak ada, cuma dia aja. Cuman dia aja ya. Cuma dia aja. Iya. Jadi Tapi laki kan? dia satu-satunya laki yang lurusin. Ups, kok gue keceplosan. Enggak lah, kalau bagi gue dia perempuan. Bagi lo dia. Bagi Oh, gue dia oke. perempuan, Oke. itu sih. Ya nggak apa-apa sih. Iya enggak apa-apa Mewakili juga. jawaban gue ya. Ya, nggak apa-apa sih. Halo Sob, ketemu lagi bersama gue Ranu, Kang Ajat, dan Ferry. Dan sudah datang di tengah-tengah kita ada Citra. Citra, hai. Aduh. Apa kabar Senang Cit? ya? Baik, alhamdulillah. Karena itu pertanyaan yang paling penting di sini. Apa tuh? Ya apa kabar? Oh, baik. Oke. 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 Citra ini Sob adalah seorang manajer artis. Bener Cit ya? Betul. Udah berapa lama Cit jadi manajer artis? Kebetulan sih dari 2005. Tahun 2005 jadi manajer artis. Berarti sudah 15 15 tahun. tahun. Lama, oke, lama juga. Artis yang pertama-tama Citra pegang siapa Cit? Awal mulanya sih emang karena ikut manajemen keluarga waktu itu. Manajemen yang Oh, keluarga bangun. bikin manajemen kebangun Betul. sendiri. Oke. Waktu itu artis yang pertama kali dipegang Trimacan. Trio Macan. 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 Wow, trio Macan. Macan. Artis Trio Macan. Betul. Itu fenomenal Iya. banget, Sob. Trio Macan fenomenal banget. Ini lagunya yang Iwa PY, bukan? Iya, itu. betul. Iya. Tapi versi pertamanya itu kan mereka dari lagu SMS. Oh, lagu sebenarnya. pertamanya justru SMS. Betul. SMS tuh yang Bang, SMS Ah, siapa ini iya. Bang gitu. SMS Itu, siapa? awalnya tuh itu Iya, sebenarnya. Bang. Itu lo yang pegang tuh. Betul. Itu artis lo pegang dan sempat jadi artis yang sangat booming. Alhamdulillah. Ya. Dan lo ngawal dia kemana-mana. Ya, mau tidak mau harus Mau nggak ngikut. Mau tidak mau harus ngikut, memang segala sesuatu jadwalnya tuh pasti Mulai tahun manajer berapa pasti tuh? ikut. Mulai tahun berapa tuh? Si siapa? Trio PE. Trio Macan. Trio PY. Lo Iwa PE. lo lapar lu belum makan lo. Ingatnya PY Mulai tahun aja. dari tahun berapa ya? Tahun 2005 sebenarnya. Tahun Oh, 2005 baru- tapi lagu SMA sendiri itu tahun 2006 waktu itu. Karena memang Oke. menang penghargaan MTV World waktu itu. MTV World. Wow, Iya. wow, bangga Gitu. Luar banget. biasa. Itu kayaknya penghargaan pertama dan terakhir ya kalau untuk dangdut. Loh, Kalau kok menurut bisa? gue sih. Nggak tahu, mungkin Gimana ceritanya kok pertama terakhir maksudnya gimana? karena waktu itu emang MTV tuh sengaja mengadakan khusus untuk awarding untuk artis dangdut. Oke. Itu pertama kali 2006. Hmm, Tapi nggak tahu setelah itu mungkin nggak ada lagi sih memang kalau untuk artis dangdut. udah nggak ada lagi. Ah, First and last. seru nih. Kan Trio Macan. Mm-mm. Kenapa sih Trio Macan disebutnya gitu loh? Memilih Milih oh nama. ini Trio Macan aja. Apa karena Apa juga ada bagian dari andil lu sebagai manajernya mereka? Enggak. Trio Macan sendiri itu sebenarnya sudah ada sebelumnya di Jawa Timur. Oh di Jawa Timur sudah ada. Itu Oke. tahun 2003. Mhm. 2003 Trio Macan. Macan sendiri itu artinya manis dan cantik. Ai, bisa. Jadi trio manis dan cantik. Sebenarnya itu. Manis dan cai. Sebenarnya itu Kang Dandi sih. pengen Kang Dandi. Manis dan cantik. Disingkat jadi macan. Jadi Macan trionya sendiri karena bertiga ya. Betul. Karena bertiga. Siapa sih personilnya waktu itu? Udah ada beberapa generasi ya. Tapi Oh, kalau gitu. jadi dari awal itu personel yang pertama kali dipegang itu adalah Ria, Iva Novanda waktu Mm-mm. itu, terus Dian Aditya. Itu generasi pertama. Iya, iya. Generasi pertama. Generasi pertama. Lu megang dia sampai berapa ganti personil, berapa formasi di Trio Macan? Itu sampai 2009. 2009, 4 2009. tahun lo pegang. 4 tahun. Lumayan juga 4 tahun Sob. lumayan. Main juga 4 tahun gitu Trio Macan. Cukup fenomenal sih artis dangdut yang cukup fenomenal dulu Trio Macan tuh. Iya, benar-benar. Manggungnya banyak di mana-mana. Gue pengen tahu nih. Mm-mm. Waktu itu kan ada gerakan-gerakan khusus tuh Mm-mm. Trio Macan. Oh iya, yang kayak gimana sih? identik. Gerakan yang kepala begitu. Putar putar kepala muter kepala, gitu. Itu putar dari kepala. mana sih? Itu idenya. Kan Ide. manajemen kan manajer harus wah ini harus gerakan harus begini gitu segala macam. Sebenarnya sih kalau ide gerakan kepala sih dari mereka sendiri Oh, sebenarnya. kreonya Oke. dia, koreonya dia. Koreonya mereka sendiri. Salah satu dari koreo mereka. Oke. Oh, Karena iya, iya. mereka tuh ada juga yang apa namanya split. Wih, Itu ada juga. ada yang Terus ada yang naik Split, Sob. kayak Iya. akrobatik gitu loh.
akrobatik itu mereka juga pakai. Oh, di stage suka begitu ya? Iya. Oh, Itu salah satu jadi dari trademark mereka sih sebenarnya. itu settingan dari manajemennya juga atau Enggak, ide mereka sendiri ide gitu? mereka sendiri. Oke. Oke, iya iya iya. Kang, gue jadi mau nanya gini Kang sebenarnya. Ini kan profesi jadi manajer artis ini kan terhitung profesi yang keren ya. Yoi. Nah, gue mau nanya Mbak Citra malah, kenapa lu bukan jadi artisnya, Sid? Ya duh, itu Kenapa maksud nggak? maksud ente gimana Maksud maksudnya? gue gini loh. Walaupun itu profesinya keren ya kan tapi manajerin artis. Artinya kan di belakang layar nih, Hmm. ngurus-ngurusin artis gitu Iya. kan. Kenapa nggak milih jadi artisnya sendiri gitu loh? Gue sih punya jawaban ya. Ya jawabannya. Gue yakin sih 100% gue gak akan laku sih kalau gue jadi artisnya udah. Lu pede banget ya. Lu gak akan laku, lu pede Dia kan ya. artis nyanyi sob, dia kan harus bisa nyanyi dong. Ya aduh, tumpah deh minum gua. Nah, Tuh kan. Lu sih Nggak apa-apa, kan nggak banyak apa-apa. kan Kang. Nggak apa-apa Cid, nggak apa-apa Cid, biar. Terus saya ngobrol. itu karena IWAPY itu gitu. Ya, say. Nggak, gue Iya jadi iya. Excited jawaban ya, semangat. excited. Iya, Oke. Lanjut Apa? guys. Lanjut itu tadi pertanyaannya adalah kenapa lu milih jadi manajer artis? Itu pertanyaannya. Milih kenapa jadi manajer artis? Iya. Karena waktu itu memang nggak sengaja Oh awalnya. nggak sengaja. Nggak sengaja. Terus kemudian untuknya banyak ternyata. Oh Ternyata- itu masuk orang. Oh itu masuk orang. Ternyata Awalnya nggak menyenangkan. Oke. Ternyata setelah dijalani menyenangkan. Wow. Jadi memang kalau manajer artis itu adalah tidak ada sekolahnya sebenarnya. Oke. Jadi learning by doing aja. Learning by doing. Selama ada kemauan Lu ya di ngerti situ ada nggak, Kang? jalan. Learning by doing. Lu ngerti nggak? Kalau gua kan sekolahnya di London. Di Garut. learning by doing. Oke, terus ini apa? Selain dari trio Macan, Oke. siapa lagi? Kebetulan pernah bekerja sama juga sama banyak sih. Banyak Siapa ya? aja? Siapa Perlu aja? disebutin ya? Perlu disebutin. Jadi waktu itu setelah resign dari manajemen yang pertama, Mhm, sempat ke manajemen lain. mhm. Itu waktu itu sempat pegang 3 serigala. Tiga serigala. Iya. Tiga Buset. serigala. Tadi Macan, sekarang serigala, ngeri nggak lo? Serem banget namanya. Hah? Ya 3 serigala itu, Iya, jangan-jangan pawang gitu. 3 serigala itu kebetulan pecahannya dari trio Macan salah satunya. Oh, Pecahan salah dari satu. trio Macan. Nah, kalau Macan kan ada singkatannya tadi tuh manis dan cantik. Kalau serigala ada singkatannya Serigala juga. itu ya nggak ada sih, nggak ada Nggak Oh, ada. enggak, singkatan. enggak ada singkatannya serigala. Apa itu singkatannya? Nggak ada, nggak ada. Enggak ada. Iya, oke. Megang trio serigala. Mm. Berapa lama? Kurang lebih nggak lama sih Pak, nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun. Oke. Kenapa? Karena Kenapa? waktu itu memang kerja di label tersebut. Label tersebut emang sudah tidak memperpanjang kontrak dengan 3 serigala. Jadi Oh, sudah tidak bisa gitu. diperpanjang lagi. Itu sih ceritanya. Oke. Abis dari trio serigala ke Ke ada salah satu waktu itu artis baru juga. artis baru. Terus itu 2015, 2016, 2017 itu inisialnya ya? Hmm. Oh ya. Iya namanya dong. Waktu itu- Sebutin aja nggak Oh, iya. apa-apa. bebas. Oke, waktu itu sempat sama Dua Bunga. Dua Dua Bunga. Oh, Yang salah satu personilnya nggak tahu adalah lagi. gue tahu gue. Kontroversial ya. Gue tahu. Dua Bunga itu inisialnya Ya ilah pakai inisial segala. Lucita apa? Luna, Lucita salah Luna. satunya. Salah satunya Lucita Luna. Duet tuh. Sama? Lucita Luna. Ada satu lagi namanya siapa sih? Inisialnya RP. RP. Kok pakai inisial sih kayak penjahat? Ah, nggak sebutin apa-apa aja. biar tit gitu, biar Ah, iya. Lu megang artis. Jadi lu selama ini jadi manajer itu kebanyakan lu pegang artis dangdut. mostly. Mostly. Hampir 90% harus dangdut. Oh, kebanyakan lu pegang. Nah, artis lu kalau mau dangdut. jadi penyanyi lu ngomong ke dia lo. Gue trio apa dong namanya? Kalau Trio Kadal. Trio Kadal. Dia trio Minang lo, rumah makan. Trio Minang. Nah, sekarang gue mau tanya nih, pas balik lagi ke trio Macan ya, Mm-mm. kendalanya apa sih? Biasanya suka ngadepin apa sih, susah nggak? Misalkan artis, gue nggak suka minuman yang dingin, misalkan apa, gue maunya ini, atau gue nggak mau makan gorengan apa, banyak maunya kadang-kadang, nggak? Ngurusin Ya. artis tuh banyak maunya kalau maksudnya. Ya karena trio macan itu kan 3 kepala. Berarti kan 3 Tiga kepala itu kemauan. 3 orang.
3 kemauan masing-masing ya kan. Yang satu mungkin agak egois, yang satu mungkin agak malas, yang satu mungkin nggak disiplin gitu kan. Pasti masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke. Jadi memang di situ peran gue sih waktu itu ya memang harus benar-benar mengerti psikologisnya masing-masing orang, masing-masing anak ini. Itu sih yang paling penting. Paling penting, lo Heeh. bisa mengerti karakter dari artis yang lo manajeri gitu. Betul. Oke. Jadi ketika misalkan perjalanan bertiga itu kan pasti nggak selamanya manis ya. Maksudnya selalu akur, selalu bersahabat bertiga itu nggak selalu seperti Ada itu. Jadi ngambek-ngambek gitu lah. pasti ada. Jadi memang posisi kita emang harus benar-benar bagaimana bisa merangkul mereka, baik itu untuk event ataupun untuk keseharian aja. Jadi memang harus merangkul mereka seperti keluarga. Oke. Gitu sih. Itu tugas manajer tuh nyatuin grup tersebut, kalau misalnya grup atau ngedampingin. Mengerti psikologisnya aja sih, Mengerti psikologis, memahami aja. Lu punya latar belakang psikolog gitu atau gimana? harus Ya, harus sekolah khusus gitu psikolog gitu? Ya seperti tadi, jadi learning by doing, jadi dari perjalanan sehari-hari. Karena waktu itu kan memang kebetulan Trimacan itu punya jadwal yang alhamdulillah cukup padat. Iya, Jadi iya, setiap hari sama mereka, hampir mungkin 24 jam sama mereka. Oke. Jadi ya karena kesehariannya sering sama mereka, jadinya mau tidak mau kan mengerti, tidur bareng, pergi bareng, Tidur mandi bareng? bareng nggak sih? Astagfirullah, tidur bareng. Merem bareng. Bukan tidur bareng, merem bareng berarti. Jadi pasti lama-lama mengerti satu sama lain itu aja. Jadi yang paling penting sih kalau gue selalu bilang ke mereka kalau grup ya. Kalau grup sih pasti gue selalu bilang bahwa yang penting lo harus profesional. Oke. Pada saat ada pekerjaan nyanyi gitu on air ataupun off air walaupun mereka sedang bertengkar gitu pasti gue bilang lo harus profesional. Lo harus tampakin bahwa lo harus memunculkan memperlihatkan kepada orang bahwa lo tidak ada masalah di antara mereka. Itu sih. Berarti termasuk kayak settingan gitu. Bukan settingan. Bukan settingan. Apaan sih lo settingan nih. Misalnya Emang gue sama lu nih, lu lagi gak temen sama gue misalnya gitu kan. Tapi kita harus tampil on frame kan, kesannya harus kompak kan, itu di setting namanya. Itu apa namanya? tapi Itu namanya bohong. Itu juga profesionalisme settingan tuh. kerja, Pak. Hah? Itu Oh, itu profesionalisme profesionalisme kerja. Oh gitu, oke. Nah, ngomong profesionalisme kerja. Lingkup tugas dari seorang manajer artis itu apa aja, Cid? Ruang lingkupnya banyak ya. Yang penting tadi harus bisa merangkul mereka seperti keluarga. Itu yang paling penting. Scheduling. Ya, menjadwalkan segala sesuatu kegiatan mereka. Termasuk bajunya segala macam. Betul. Terus menegosiasi, harus pintar menegosiasi Oh, juga dengan eksternal. Klien lah ya. Ya, itu termasuk juga ya. Iya, Terus harus pintar menghitung keuangan, finance mereka karena mereka. nggak banyak juga dari artis gue itu kebanyakan mempercayakan kan pasti kan keuangan ke kita ya, ke manajernya langsung. manajer pas itu kita harus benar-benar bisa menghitung dengan baik, terus ngasih ke mereka bagian kita berapa, nah itu harus benar-benar pintar juga. Harus paham tentang kontrak itu juga. Harus paham tentang kontrak. Oke, itu penting. Nah, lu dibayarnya oleh siapa kalau gitu? Oleh Yang Maha Kuasa. Enggak. Kan lu jadi artis. Maksudnya dibayar gimana lo? Kan jadi manajer artis kan pasti ada bayarannya dong. Segitu banyak tugasnya. Iya kan, Sob, gitu loh. Nah, terus fee-nya manajer artis itu didapat dari mana maksud gua? Oke, kalau ikut kerjasama dengan manajemen atau label, itu biasanya manajemen yang membayar manajer. Oke. Tapi kalau kita personal ke artis, kita dapat fee dari dapat persentase dari fee artis. Fee dari artis itu. Persentasenya. Ini nominalnya ya kisaran 15 sampai 25%. Tergantung aja sih, tergantung gitu. kesepakatan aja. Gitu. Nah, itu juga tertarik tadi tuh setting settingan. Kenapa? Bener nggak sih? Suka ada settingan atau gimana itu kadang-kadang memang itu diperlukan terus dipakai terus atau memang enggak itu memang bener kok gitu. Setting itu mungkin salah satu dari strategi marketing ya biasanya. Jadi baik manajer ataupun manajemen sebuah label gitu, biasanya mereka memerlukan strategi marketing untuk menaikkan popularitas artis. Popularitas artis, oke. Jadi
ya kita nggak bisa bilang itu setting, tapi mungkin strategi marketing. Strategi lebih halusnya bahasanya Iya. strategi. Oke. Strategi marketing. Ya walaupun di set juga kan namanya kan. Betul. Settingan kan nggak selalu Strategi. strategi. Ya kan? Kan nggak Apa selalu sih negatif. lu jadi begitu grogi lihat deh Ya? ngobrolnya. Hah? Iya agak. Jadi kayak Mau dong Kok jadi bukan gue yang grogi? Gue grogi juga sih. iya jadi keder gue. Oke. di Kan gue bilang apa? Jangan tatap matanya. Lu ngobrol lihat gua aja. Jangan tatap matanya. Lu grogi pasti. Tatap kamera Iya, atau iya. lambaikan tangan. Oke. Lu dong, Kang. Oke, nih sekarang gue bertanya, lu kan udah banyak pegang beberapa artis kan gitu kan, termasuk kendalanya udah menghadapi. Tapi gue yang gue mau tanya ini, kalau misalkan lu menghadapi masalah dengan mereka gitu loh, itu menyelesaikannya beda-beda tuh, Betul. ya beda-beda gitu. Kalau dia udah mau keluar, kayak kemarin misalkan lu udah nyerah lah, udah terserah lah gitu. Gimana lu sendiri suka emosi apa gimana? Menyelesaikannya gimana? Keluar tuh maksudnya udah nggak lagi bekerja sama. Yes, Kalau yang biasanya terjadi sama gue sih karena memang udah kesepakatan gitu. Jadi memang ada beberapa kesepakatan sebelumnya, misalkan memang untuk berapa lama, jangka berapa lama, itu udah 2 tahun misalkan. Oke, kerjasama sama kita ya 2 tahun. 2 tahun. Setelah 2 tahun, Tapi di tengah jalan misalnya. Nah, ini kalau di tengah jalan terus tiba-tiba misalnya ada permasalahan dan ada salah satu misalnya anggotanya pengen keluar. Nah, itu gimana tuh, Cid? sebisa mungkin sih kalau memang kontrak dengan manajemen itu sebisa mungkin kita menahan untuk tidak keluar gitu. Jadi selesaikan dulu sampai kontrak Habis manajemen kontraknya. selesai, baru mereka boleh keluar. Pernah nggak lu ngalamin ketika lu mau syuting atau lo mau show Syuting apa? gitu loh, syuting gitulah, atau mau show, lu kena ini nggak tiba-tiba dia orangnya nggak mau ngambek. Iya. Kalau ada Pernah, artis ngambek sering. tiba-tiba gitu, udah kontrak ngambek. Enggak, pokoknya mau konser aja tiba-tiba konser terus ngambek. Nah, itu Ngadat gimana gitu tuh? ya, Iya, ngadat ngadat. Gimana? Pernah ngalamin nggak? Pernah. Hah? Sering. Sering. Oh ya, Sering juga. Sama yang lo pegang itu yang trio-trio itu pernah juga? Sering. Sering juga Sering begitu? juga. Wow. Terus itu gimana? Tapi biasanya ya harus pendekatan secara halus ya. Jadi kita tanya dulu masalahnya apa, seperti apa gitu. Jadi memang harus bicara dari hati sebenarnya. tapi pernah ada yang nggak terjadi sama sekali. Maksudnya batal gitu. satu dari 3 orang ini satu nggak mau, akhirnya batal. Nggak bisa. Nggak Nggak bisa. pernah. ya? Nggak pernah. Tetap lo push untuk selesaikan kewajiban Harus. gitu. Karena kan memang kerjaannya itu bukan hanya mencakup gue dengan grup ya, tapi kan mencakup dengan klien. Nah itu, jadi mereka harus menjaga nama baik itu juga, menjaga nama baik mereka sendiri, manajemen dan kliennya itu sih. Kan juga ada beberapa pasal juga kalau di kontrak itu kalau memang kita membatalkan, bukan yang force major, itu pasti kita akan dituntut balik. Oke. Jadi itulah namanya profesionalisme kerja. Kenapa lu, Fer? Ada yang mau ditanya, Fer? Gini, ada yang mau ditanya. Commercial break. Tadi pendekatan halus tadi lo bilang. Ada makhluk halus. Ada makhluk halus. Tikus emang. Ada makhluk halus. Oke, pertanyaan dari gue sekarang. Lu pernah mengalami kondisi yang sangat terpuruk banget menghadapi sebuah kejadian gitu dari grup itu? Itu bisa diceritakan nggak? Kondisi yang sangat Lu bikin lu stres lah, apa gimana itu? Iya. Kejadian di mana gitu? Konser apa di Surabaya apa di mana nggak? Kayak lu, ya pokoknya pengalaman lu yang bikin paling nge-handle artis yang paling ruwet lah gitu ya. Pernah ngalamin itu kejadian? Oke, pernah sih. Jadi waktu itu memang banyak kejadiannya itu waktu memang gue pegang grup ya. Jadi itulah maksudnya banyak kisah-kisah cerita deh. Nah waktu itu ceritanya salah satu kejadian nih. Jadi waktu itu ceritanya di suatu daerah tiba-tiba yang satu sakit. Tiba-tiba. Sakit bener nih, tidak karakter main sakit gitu? Enggak. Oke. Tiba-tiba sakit. Oke. Sakitnya itu dia tuh
kayak kesurupan gitu sih sebenarnya. Kesurupan. Yang bener lu. Jadi gue nggak tahu itu dibilang sakit atau enggak. Yang jelas dia kesurupan gitu lah, Oke. tiba-tiba gitu. Terus yang satu lagi agak apa ya? Sama sih, hampir kesurupan juga, Itu di sama daerah mana tuh? Kalimantan. Kalimantan. Dalam satu grup itu 2 orang. 2 orang Kesurupan. Jadi Oke. mau nggak mau kan memang Sedangkan dia mau ada mau jadwal. udah jamnya. Kita udah di lokasi. Oh, Waktu Ini di itu. lokasi? Udah di lokasi. Wah. Udah jamnya, udah waktunya dia akan naik gitu loh, naik ke pentas gitu. Ya udah, itu ya memang nggak ada penyelesaian gitu. Karena memang jadi minta bantuan ke orang-orang daerah tersebut gitu untuk bantu Oke. personil waktu itu yang memang biar sembuh. kesurupan Heeh. gitu. Dan abis itu manggung lagi. Nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya nggak bisa. Oh, dan terus gimana? Balikin duitnya atau Enggak. gimana? Akhirnya memang mereka tahu kalau kondisinya itu memang ya Kondisi seperti itu. ya mungkin daerah atau seperti apa, memang kita mungkin harus Oke. permisi dulu atau memang ada hal-hal yang memang kita salah ucap atau Oke. apa, akhirnya seperti itu. Kita nggak tahu ya karena itu kan Iya, iya, berhubungan iya. dengan mistis ya. Oh. Akhirnya udah diatasin sama berbagai orang, banyak orang waktu itu nggak selesai juga. Akhirnya yang tampil 1 orang. Jadi nggak jadi manggung. Oh, tetap tampil. Tetap tampil tapi 1 Oke, orang. berarti ya buat tetap ngelaksanain kontraknya Yang lah. yang Tapi dua kan berarti di belakang dia konser crowded, sendiri. iya, dia tapi konser sendiri. crowdednya itu kan prosesnya pada saat Konser sendiri. kesurupan itu kan Kesurupan serem juga. Yoi, konser sendiri dong dia di belakang. Orang kesurupan konser Yang sendiri. nonton ya makhluk-makhluk yang nggak jelasnya itu. Kacau. Banyak banget deh. Nah, itu dukanya, Cid. Kalau sukanya jadi manajer artis, Dapat dibayar lah. Sob. kisah Udah sukanya, suka. barangkali ada yang lain. Barangkali ada artis yang cinlok atau apa gitu ya. Ya, lagi. Cin. Kan, kayak kebanyak manajer kawin sama artisnya banyak. Tapi kebetulan emang artis gue cewek semua. Oh, Gitu. Ya iyalah Trio Macan. Cewek Terus yang semua. setelahnya itu juga emang cewek-cewek semua sih. oh, lu dapetnya cewek-cewek semua. Memang nggak cowok, Emang nggak nggak ada. ada atau nggak milih? nggak ada dan mungkin nggak milih juga. Lo nggak milih Atau juga? mungkin belum. Oh, belum. Lu kenapa maksud lu mau jadi di manajerin dia? Oke, ini kan penonton nih kita pengen tahu juga gitu, siapa tahu ada yang mau jadi Manajer artis. selain dari manajer artis jadi artisnya juga, Jadi silakan artisnya. ke sini kan. Oh, Hubungin iya, apa gimana, iya. Citra bisa kasih tahu nggak teman-teman kita apa namanya kalau mau jadi manajer artis, tipsnya, terus Tipsnya. kemudian kalau mau jadi artis tuh bagaimana? Iya, Cid. Gitu. Tadi yang pertanyaannya Kang Rano belum dijawab. Yang Yang mana? Sukanya jadi Oh ya manajer sukanya benar ya. artis. Sukanya belum dijawab benar sukanya. Oh, Tadi kan duka. Heeh. Terus tadi sukanya. Sukanya. kan lu dibayar sukanya tadi. Udah nggak usah itu, skip. Apalagi deh, apalagi. Skip. Apalagi. Ya udah itu skip aja. terserah boleh. Grogi ya. Langsung aja langsung. Oke, yang mana dulu? Sukanya, terus kemudian tipsnya buat jadi manajer Oke. artis sama artisnya gitu. Kalau sukanya banyak pengalaman, itu pasti ya kan. Pengalaman, oke. Terus yang kedua itu pasti dari penghasilannya, karena Penghasilannya. lumayan ya. Tergantung dari artisnya sih. Cuman kalau memang kita bisa membangun artis, memanage dengan baik dan akhirnya kita promosinya berhasil, mereka naik, kita pun juga dapat fee-nya kan pasti lebih besar. Berapa sih range-nya penghasilan dari manajer artis? Kepo banget. Tergantung artisnya ya. Iya kan. Kalau range. misalkan contohnya aja misalkan artisnya 100 juta. Persentasenya aja. Persentase jadi jatuhnya. Jadi misalkan manajer artis persentasenya dapat 15 atau 25% dari 100 juta. Kan udah kelihatan sendiri. Mahal. Nah, itu bedanya off air sama on air. Misalkan Betul. di TV sama ini bayarannya sama nggak? Beda. Beda. Kenapa beda? Karena on air itu kita dengan TV ya, dengan instansi, dengan TV. Kalau itu anggap sebagai kita ajang untuk promosi aja. Oh, ada bagian promosinya juga, Oh. promosiin artisnya. Oke. Karena TV banyak yang nonton, penonton kalau ya. off air cuman di lokal Itu situ untuk aja. promosi. Kalau kita ngambil ininya dari off air aja. Off air, Ngambil hasil dari Hasil, ya. promosi kita off air. Oke, terus lalu sekarang tadi yang gue tanya. Tips iya, tipsnya menjadi dong. manajer artis. Tipsnya kalau orang yang berminat menjadi manajer artis, barangkali teman-temannya kita di sini ada yang mau jadi manajer artis, Jadi manajer artis itu harus tahan banting. Yaudah. tahan banting kayak ember gitu.
harus harus mental baja. Mental Jadi baja. kan menghadapi artis kan ya banyak suka dan banyak duka tadi ya. Terus banyak permasalahan memang ya kita harus kuat-kuat mental aja. Itu Oke. pertama. Kedua, kita harus disiplin karena itu berhubungan dengan banyak pihak. Ketika Banyak kita pihak. nanti sudah banyak kerjasama, pasti disiplin itu yang utama. Kita harus memberikan contoh juga sama artis yang kita pegang. Oke. Itu ketiga, apalagi ya tips-tipsnya. Harus banyak wawasan. Oke. Bawa Gitu. banyak wawasan. Banyak Karena yang wawasan. diurus banyak. Jadi gali wawasan terus ya. Karena yang diurus kan memang kita berhubungan sama artis, tapi kita berhubungan dengan Luar juga. pihak luar. Iya. Pihak luar itu ya seperti klien, sponsor dan lain-lain sebagainya. Kita harus bisa mendampingi artis, bisa menegosiasi baik dengan klien, itu aja. Nah, kalau untuk menjadi artis, Iya, kalau kalau ini kita banyak artis nih pasti yang sendiri. mau nih. Buat kamu yang pengen jadi artis, ini tipsnya dari Citra. Silakan. Apalagi artis dangdut. Apalagi jadi artis dangdut ya. Iya. Kalau jadi artis itu yang penting harus tahu kemampuannya dulu ya. Harus tahu kemampuannya dia seperti apa. Harus tahu kemampuannya Harus seperti apa. Oke. Itu harus tahu kemampuannya seperti apa. Yang kedua itu passion dia. Passion Oke. dia. Yang ketiga jadi artis apa ya? Gue jadi lupa lo ngeliatin. Hai, lu liatin mulu sih. Lu Sekarang liatin gantian. mulu sih. Iya, sama-sama. Udah aja Ferry. Tadi tahu kemampuannya, terus Kemampuannya kedua yang pasti karakter mungkin ya. Karakternya oke. harus luas, harus jangan Iya, egois kan gitu kan. selain kalau menurut gue sih selain dia punya bakat, dia juga punya potensi ya, punya kemauan yang besar gitu. Passionnya, Gitu sih, ya, passionnya oke. tadi. Itu. Jangan Kalau- jauhi. narkoba. Oh iya benar loh. Benar ya? Benar toh. Oh iya, terakhir yang dia pegang kan kasusnya Yo, narkoba. dong. Yang LL itu. Yo, Masih Tapi- kontek-kontekan sama yang itu, yang LL itu masih kontekan. Belum sih. Belum. Tapi dia laki apa perempuan sih sebenarnya? Ayo lo. Harus banget gitu. eh, Ya, gue sih gue nggak bisa jawab ya. Gue nggak bisa jawab. Tapi dia. sesuai pengakuannya Gini aja deh, kalau misalkan dari ID card dan kondisinya berbeda, ID KTP, KTP-nya kondisinya sekarang fisiknya ini. perempuan kan itu udah pasti dipastikan dia apa. Oh Gitu aja. gitu. Jadi Iya dia iya nggak mau iya jawab, iya iya. jadi dia apa? Gue baru mau jawab, udah ya aja gue mau nanya. Jadi dia apa gitu? Ya udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Iya iya. Biar Udah orang berapa- aja yang menilai deh. Udah berapa kali lo berhubungan dengan artis yang seperti kayak yang lu pernah pegang si antara laki dan perempuan atau berapa ada nggak? Baru dia Nah, aja. maksud lo antara yang laki dan perempuan itu maksudnya? Ya yang kasusnya si itu. Oke. Enggak ada, cuma dia aja. Cuman dia aja Cuma ya. Cuma dia. dia aja. Iya. Jadi Tapi dia- laki kan? Dia satu-satunya laki yang lurusin. Ups, kok gue keceplosan. Enggak lah, kalau bagi gue ya dia perempuan. Bagi lo dia. Bagi Oh, gue dia oke. perempuan, Oke. itu sih. Ya nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa Mewakili juga. jawaban gue ya. Ya, nggak apa-apa sih. Oke, gua rasa sih udah Cukup ya? cukup. Cukup ya? Berapa lama Fer kita Fer? 5 hari ada. Cukup nih. Ya duh. Dua- Ya, 25 25 menit. menit. Masih ada pertanyaan lagi kalau gue sih udah cukup. Tanya Mungkin Ya. mungkin tinggalin nomor telepon. Oh, salah ya. Lu bisa ceritain dari yang pernah lo pegang, siapa yang paling nggak enak diurusnya sama yang paling enak diurusnya artisnya, bisa nggak lu ceritain pengalaman lo ya, menurut pengalaman lo? nggak ada. Jadi semuanya itu pasti ada suka dukanya, ada enak Dua-duanya enaknya. Itu pasti ada. Seiring sejalan pasti dua-duanya itu pasti ada. Pasti ada ya. Sekarang ini lo megang siapa yang lagi lo Gue sekarang lagi freelance aja ya. freelance? Heeh. Lagi freelance aja. Freelance. Freelance itu maksudnya gimana? Oh, freelance sob. Copot. Freelance sob. Maksudnya Hah? gimana? Manajer artis sih maksudnya, gue nggak ngerti freelance itu gimana. Freelance itu artinya tidak terikat. Oh, lo nggak ikut manajemen? Enggak. Tapi ada artis yang lo manajerin saat Gue ini. jawabnya gimana ya? Jawabnya belum ada atau Lagi- lagi proses On proses aja ya. on process Aja ya. yang aman ya. aman ya, on proses. Oh, lo nggak mau diinin duluan ya? Oke deh kalau On gitu. proses aja deh. Oke, Cid, makasih banget
udah main-main ke sini ngobrol sama kita tentang Terima profesi kasih lo. juga. Iya, sebagai manajer artis, dan mudah-mudahan tipsnya tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen jadi artis ataupun pengen jadi manajer artis. Tips dari Citra yang punya pengalaman dari tahun 2005 sampai sekarang, dia nge-handle artis-artis dan mostly adalah artis dangdut, penyanyi dangdut. Ya, Cit ya? Iya, yang mau Citra- jadi penyanyi dangdut, monggo. Monggo. Kontak ke sini di apa namanya di chatnya YouTube tuh boleh lah. Oh iya, di kolom komentar Nanti kita coba boleh. kontakin ya. Nanti kita kasih tahu Citra biar Citra yang jawab buat kalian. Siap. Oke. Oke, Kang, gitu. Oke, sip. Oke, Sob. Ranu pamit, Kang Ajat pamit, Citra pamit, dan Ferry pamit. Terima kasih. Jangan Jangan. baper.